dari kebakaran kerajaan yang dibuat oleh para Kurawa. Nah, kemarin kita udah bahas nih pertarungan antar anak Bima, yaitu Antareja dan juga Gatotkaca. Dari salah satunya ini, ada Antareja yang merupakan keturunan dari para bangsa ular naga, yaitu cucunya dari Anantaboga atau Antaboga, dewanya para ular. Kurang abdol dong kalau kita nggak ngebahas kakeknya ini yang merupakan dewa para ular naga. Tapi sebelum ke ceritanya teman-teman semua, silakan buat teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, tanpa basa-basi lagi teman-teman semua, langsung kita gas ke pembahasannya di Poci, podcast cerita mitologi. Antaboga atau Anantaboga, dia adalah dewa atau rajanya para ular naga yang termasuk ke dalam 3 dewa raja naga di Nusantara, yaitu Naga Basuki, Antaboga, dan juga Naga Taksaka. Dan konon katanya dari 3 raja naga ini, mereka tuh masing-masing punya wilayahnya. Yang pertama adalah Naga Basuki, dia yang menguasai bagian langit. Anantaboga yang menguasai bagian tanah dan dia tinggal di dalam tanah, tepatnya di lapisan ke-7 bumi. Sedangkan untuk Naga Taksaka, dia sendiri adalah penguasa lautan. Terus, peran Anantaboga ini dalam kisah pewayangan Mahabharata sangatlah penting. Dia sendiri menjadi penyelamat bagi keluarga Pandu Dewanata. Pada saat Pandawa diberikan sebuah kerajaan oleh para Kurawa, kemudian kerajaan itu dibakar yang membuat para Pandawa terjebak di dalamnya. Peran Antaboga ini menyamar sebagai peret putih atau musang putih yang nantinya dia akan menggiring dan juga memberi petunjuk kepada para Pandawa untuk bisa meloloskan diri dari kebakaran kerajaan yang dibuat oleh para Kurawa. Selain itu juga bisa dikatakan Anantaboga ini merupakan mertua dari salah satu Pandawa, yaitu Bima, anak Pandawa yang kedua yang nantinya menikah dengan anak Anantaboga yang bernama Nagagini. Terus, Antaboga ini sebelum dia menjadi dewanya para ular naga, pada awalnya Antaboga bernama Nagasesa yang merupakan putra dari Antanaga dan juga Dewi Wasu yang merupakan keturunan keempat dari Sang Hyang Wenang dan juga Dewi Sayati. Setelah Antaboga ini dewasa, Antaboga menikahlah dengan sang dewi bernama Dewi Supreti dan memiliki 2 orang anak bernama Nagagini dan juga Naga Tatmala. Terus, walaupun kedua anaknya ini menyandang nama naga, tetapi wujudnya tetaplah seorang manusia, sama seperti ayahnya. Tapi kalau misalkan dalam mode marah, mereka ini akan berubah menjadi ular naga raksasa yang amat mengerikan. Kemudian, untuk ciri-ciri dari Antaboga sendiri, pada saat mode ular naganya, dia memiliki perawakan ular naga yang sangat besar, memiliki mahkota yang sangat luar biasa, bahkan kulitnya ada yang menggambarkan menjadi warna merah, warna emas, dan juga campuran warna hijau. Dan juga dia memiliki kalung dari mustika merah delima. Terus, konon katanya, Antaboga ini akan berganti sisik selama 1000 tahun sekali. Dan sisiknya ini tidak akan dibuang dan tidak akan dia keluarkan. Karena sisiknya merupakan sisik yang sangat luar biasa. Dan dapat membuat dirinya ini akan kebal terhadap senjata apapun. Dan pada satu ketika, sisiknya ini pun diberikanlah kepada cucunya bernama Antareja. Dan pada saat Antareja memakai sisik milik kakeknya ini, sisiknya langsung menyatu dengan tubuhnya yang membuat Antareja memiliki kemampuan yang sama dengan Antaboga, kebal terhadap senjata apapun. Selain itu juga, Anantaboga ini memiliki ajian yang sangat luar biasa yang bernama Ajian Kiai Kawasrawan. Nah, ajian ini adalah siapapun yang memiliki ajian Kiai Kawasrawan, maka dirinya dapat mengubah dalam bentuk apapun sesuai keinginannya. Dan kasus ini pernah digunakan oleh Anantaboga untuk menyelamatkan keluarga Pandu Dewanata dari kebakaran kerajaan yang disebabkan oleh para Kurawa yang tadi Sensei jelaskan di awal-awal. Terus, ajian ini juga diturunkan kepada cucu Antaboga, yaitu Antareja, cucu kesayangannya, yang mana Antareja juga menggunakannya mengubah dirinya menjadi Subadra untuk memancing siapa yang membunuh Subadra atau bibinya ini. Dan hingga pada akhirnya ketemulah pembunuh bibinya adalah Burisrawa. Dan cerita itu
Sensei pernah jelaskan di video kemarin. Terus Antaboga juga konon katanya memiliki air suci keabadian, yaitu Tirta Amarta, yang fungsinya adalah siapapun makhluk yang mengkonsumsi air suci keabadian Tirta Amarta ini, maka dia akan hidup abadi. Selain manfaat itu juga, ternyata Tirta Amarta ini bisa membangkitkan orang dari kematian sebelum takdirnya. Lah, gimana maksudnya? Jadi gini maksudnya teman-teman. Kalau misalkan orang ini mati dibunuh sebelum takdirnya dari Sang Maha Kuasa, dan kalau misalkan orang ini meminum cairan Tirta Amarta, maka dia akan hidup kembali. Tapi kalau dia ini mati gara-gara sudah ditakdirkan oleh Sama Yang Maha Kuasa, maka orang tersebut walaupun meminum air suci keabadian Tirta Amarta, dia nggak akan hidup lagi. Lalu, air suci Tirta Amarta ini diberikanlah kepada Antareja yang merupakan cucu dari Antaboga. Antareja menggunakan air suci keabadian Tirta Amarta ini kepada Subadra yang merupakan istri dari Arjuna atau bibinya Antareja, akibat dibunuh oleh Burisrawa. Dan untuk cerita lengkapnya terkait pembahasan ini, teman-teman bisa langsung lihat di video Antareja versus Gatot Kaca, di situ lengkap. Dan untuk kisah dari Tirta Amarta, kalian bisa nonton juga di Asal-Usul Garuda, itu juga lengkap. Oke? Terus kalau dilihat-lihat, kayaknya Antareja ini adalah cucu kesayangan kakek gitu. Semua ilmu dan juga ajian yang dimiliki oleh Antaboga diturunkan semuanya ke Antareja. Dari mulai sisik saktinya Antaboga diturunkan kepada Antareja. Terus, ajian paling saktinya, yaitu ajian Kiai Kawasrawa, diturunkan kepada Antareja. Terus yang ketiga adalah air suci keabadian Tirta Amarta diturunkan juga kepada Antareja. Wah, ini sih benar-benar cucu kesayangan kakek ya. Terus, dalam sebuah kisah, pada saat Antaboga ini dalam wujud ular naganya dan melakukan tapa berata dengan membuka mulutnya, ada sebuah meteor yang melesat yang bernama Cupulinggamani ke dalam mulut Antaboga. Dan pada saat Antaboga membuka mulutnya, keluarlah seorang putri yang sangat cantik yang bernama Batari Sri Widarawati, atau bisa disebut juga sebagai Batara Sri Sekar. Yang nantinya kelak ini, Batara Sri Sekar akan menjadi primadona daripada kesatria dan juga dewa-dewa, dan menjadi wanita yang paling cantik yang nantinya akan diperebutkan oleh Raja para Raksasa, yaitu Dasamuka atau Rahwana. Tetapi pada akhirnya, Batari Sri Sekar ini akan dipersunting oleh dewa tertinggi, yaitu Batara Wisnu. Nah, itulah dia teman-teman semua terkait pembahasan Poci Podcast Cerita Mitologi kali ini, yaitu pembahasan sang kakek yang sangat sayang sekali terhadap cucunya, sang dewa para ular naga, yaitu Anantaboga. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua terkait kisah kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Langsung aja kita tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.